Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait tentang parasitologi. Ya, jadi parasitologi ini merupakan ilmu terkait atau yang mempelajari yang berhubungan dengan organisme yang berhubungan dengan parasit, ya. Parasit ya, istilah parasit. Ingat ya? Oke, kalau nggak ingat, yuk kita lihat apa yang bisa kita pelajari di parasitologi. Nah, sebelum masuk ke bagian dalam parasitologi, kita akan melihat ada beberapa istilah ya yang jangan kita kebalik-balik ya nantinya ya. Oke, yang pertama terkait tentang parasit. Jadi parasit itu apa? Ini parasit itu merupakan organisme. Jadi ini yang dimerahin ya. Organisme hidup yang mendapatkan makanan dari organisme hidup yang lainnya dan hidupnya tergantung pada organisme tersebut. Jadi nanti ada istilah dia menginang ya, jadi dia nempel ya, dia ngambil makanan. Nah, organisme yang ngambil makanannya yang bergantung pada organisme lain itu disebut dengan parasit ya. Oke, yang kedua itu ada yang istilah lain disebut dengan parasitisme. Jadi kalau parasit organisme, parasitisme itu ada proses nih, ada hubungan timbal balik di sini ya. Jadi hubungan timbal balik antara dua organisme, organisme yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan organisme yang lain mendapat kerugian. Nah, yang disebut parasitnya itu untung. Kenapa? Karena dia ngambil makanan, dia ngambil sesuatu dari organisme yang dia manfaatkan, ya. Nah, organisme yang dimanfaatkan itu dia mengalami kerugian. Nah, hubungan timbal baliknya disebut dengan parasitisme. Satu untung, satu rugi. Oke. Nah, kemudian ilmunya disebut parasitologi. Jadi ilmu yang mempelajari organisme yang hidupnya tergantung pada organisme hidup yang lain itu disebut dengan parasitologi. Oke. Nah, kemudian tadi kan ada organisme yang apa ya, yang diambil lah makanannya atau dimanfaatkan. Nah, organisme yang dimanfaatkan tersebut itu disebut dengan hospes atau host ya, hospes atau host. Nah, hospes atau host ini ada dua ya. Ada yang disebut dengan definitive host, yang kedua ada yang disebut dengan intermediate host. Apa bedanya? Nah, yang definitive host itu kata lainnya itu disebut dengan hospes tetap ya, definitif tetap ya. Apa itu hospes tetap? Itu hospes yang merupakan tempat hidup parasit stadium dewasa atau stadium seksual ya. Jadi kalau ada istilah definitive host atau hospes tetap, ini tempat hidup organisme yang disebut parasit di stadium dewasa atau stadium seksual. Contoh, di sini manusia sebagai hospes definitif dari cacing gelang atau kita kenal dengan Ascaris lumbricoides ya. Oke. Jadi Ascaris lumbricoides itu di manusia itu sampai stadium dewasa atau stadium seksual. Makanya manusia itu disebut definitive host untuk cacing gelang. Oke, yang kedua itu ada intermediate host atau kata lainnya hospes perantara ya. Apa itu hospes perantara? Jadi hospes perantara itu hospes yang merupakan tempat hidup parasit stadium larva ya. Jadi sekali lagi hospes yang merupakan tempat hidup parasit stadium larva. Contohnya manusia sebagai hospes perantara dari parasit yang namanya malaria. Karena stadium seksualnya berada dalam tubuh nyamuk yang disebut dengan nyamuk Anopheles ya. Jadi definitive hostnya untuk malaria itu nyamuk, sedangkan pelantaranya pada stadium larva si malaria ini ya, itu manusia disebut dengan intermediate host. Oke, seperti itu ya istilah host atau hospes. Nah, parasit itu ada apa aja? Banyak sebenarnya parasit, tapi kita akan bahas ada tiga di sini pengelompokan parasit ya. Ada yang namanya protozoa, ada yang namanya helmin atau helminthes, ada yang namanya arthropoda. Oke. Nah, protozoa ini contohnya misalnya contohnya amuba, Giardia lamblia, Balantidium coli, Plasmodium falciparum dan Toxoplasma gondii. Banyak sih sebenarnya masuk ke dalam protozoa ya. Oke, kemudian yang kedua ada helmin atau helminthes atau cacing ya. Contohnya cacing tanah gitu ya, ada soil transmit helminths atau Taenia solium, kemudian ada Schistosoma, kemudian ada Trichinella spiralis ya, banyak juga ya yang lainnya. Kemudian ada arthropoda.
Jadi arthropoda itu merupakan serangga atau insek ya, contohnya muska, nyamuk, kemudian ada golongan laba-laba ya, disebutnya arachnida ya. Kemudian ada udang-udangan, krustase, myriapoda, kemudian oh, susah banget ya ngomongnya ya, Scorpionida. Jadi kayak scorpion. Oke, ya seperti itu. Ini gambar-gambarannya, ini ilustrasi terkait tentang protozoa. Jadi ada yang ini yang tentunya protozoanya yang bersifat parasit ya, karena ada juga protozoa yang sebenarnya tidak parasit. Jadi ini contohnya Entamuba histolytica ya. Ini yang kalau masuk ke dalam tubuh manusia itu pada usus. Kemudian ada flagellata, ada sporozoa, Toxoplasma gondii ya. Oke, kemudian ada Blantidium coli ya. Ini jenis-jenisnya. Jadi protozoa itu kalau di sini berdasarkan alat gerak ya. Itu ada Rhizopoda, contohnya Entamuba histolytica. Kemudian ada Flagellata, dia punya kayak bulu cangkuk, itu contohnya Giardia lamblia. Kemudian ada Sporozoa, ini yang kelihatannya itu nggak ada alat gerak, itu disebut Toxoplasma, contohnya Toxoplasma gondii. Kemudian golongan Flagellata yang lainnya yang punya bulu cambuk itu disebutnya Trypanosoma, contoh lainnya. Kemudian sporozoa yang lain ada Plasmodium vivax dan ciliata, jadi ada rambu-rambu rambut halus, itu contohnya Balantidium coli. Jadi ini protozoa yang bersifat parasit, yang ya kalau ke organisme ya bisa menyebabkan sakit lah ya. Kemudian cacing itu ada nematoda, ada cestoda, ada trematoda. Jadi ada kayak nematoda tuh dia kita suka lihat ada cacing tanah lah ya. Dia bentuknya tuh badannya kayak silinder, itu nematoda. Kemudian kalau cestoda itu kayak pita lah ya disebutnya. Dia tipis gitu sih badannya. Kemudian ada trematoda, dia lebih kayak pita tapi dia lebih lebar, kayak daun ya trematoda. Oke. Kemudian ada arthropoda ya, golongan serangga ya, contohnya insekta itu nyamuk. Kemudian ada pinjal ya kayak kutu ya, Flea itu kayak kutu. Kemudian arachnida sama sih kayak mirip kutu juga ya. Jadi kayak kutu di kalau dulu tuh ada kasur-kasur kapuk tuh ya, itu arachnida ini contohnya. Kemudian ada krustase ya. Oke, nah kalau kita bicara terkait tentang arthropoda itu nanti kita akan belajar terkait tentang vektor. Vektor itu sebagai pembawa ya. Nah, pada umumnya parasit protozoa maupun helmin masuk menginfeksi hewan dan manusia melalui vektor. Jadi vektor itu organisme pembawa. Contohnya apa yang menjadi vektor itu berupa serangga ya. Serangganya ini contohnya nyamuk, lalat, kutu, kumbang, tik, moluska ya. Dia akan menginfeksi misalnya contohnya hewan ke hewan atau hewan ke manusia. Jadi dia sebagai pengantar si parasitnya gitu ya. Itu disebut dengan vektor. Nah, vektornya misalnya contohnya nyamuk, di sini ada Anopheles itu untuk pembawa Plasmodium. Ya, jadi Plasmodium penyebab penyakit malaria itu dibawa oleh vektornya nyamuk ya. Oke, protozoa. Ya, kita bahas terkait tentang protozoa. Penyebab infeksi pada manusia. Oke, ada beberapa golongan protozoa yang menyerang manusia, itu misalnya ke bagian usus ya, ada yang namanya Entamuba histolytica. Kemudian ada Giardia lamblia, ada Blantidium coli ya, usus besar. Kemudian ada di darah. Jadi kalau masuk ke manusia itu menyerang darah. Itu yang penyebab penyakit malaria, contohnya Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, dan Plasmodium ovale. Ya, jadi keempat jenis Plasmodium ini kalau masuk ke dalam tubuh manusia itu menyerang ke darah. Kemudian menyerang ke jaringan. Ya, jaringan contohnya Toxoplasma, ya Toxoplasma gondii. Toxo itu bisa juga menyerang sampai ke otak. Ya, jadi jaringan ke selaput otak misalnya, ke meningitis itu bisa. Kemudian ada ke atrial, ya kayak semacam ke kelamin ya. Jadi ada contohnya Trichomonas vaginalis ya. Oke. Itu jenis-jenis golongan protozoa menyerang ke bagian yang berbeda-beda di sini ya. Nah, protozoa itu sebenarnya ada yang bersifat patogen atau bisa menyebabkan sakit, ada yang bersifat non patogen.
Contohnya patogen ya tadi yang menyerang bagian-bagian yang di manusia tadi. Contohnya Hextolotica, Giardia lamblia, dan Plantidium coli. Tapi ada juga protozoa yang tidak patogen, yang tidak menyebabkan sakit kalau masuk ke dalam tubuh manusia. Contohnya Entamoeba coli, Endolimax nana, dan Ladomoba butzchili. Ya, jadi itu tidak patogen. Nah, kalau kalau dia contohnya ya protozoa itu misalnya golongan amuba ya. Amoeba tulisannya kayak begitu. Amuba itu dia punya ciri khas kalau flagellata itu dia punya bulu cambuk ya. Kalau ciliata itu dia bulunya halus ya sepanjang tubuhnya. Kemudian kalau satu lagi sporozoa tidak punya alat gerak. Nah, amuba itu dia punya alat gerak tapi disebutnya kaki semu. Nah, kalau misalnya contoh amuba itu Entamoeba histolytica. Kalau misalnya manusia terkena Entamoeba histolytica itu disebutnya penyakitnya itu disebut dengan amebiasis ya. Jadi penyebabnya Entamoeba histolytica dengan inang manusia atau bisa ke binatang ya. Nah, dia kosmopolit Entamoeba histolytica tuh. Jadi distribusi geografisnya itu ada di mana-mana ya, terutama di daerah seperti Indonesia ya, di tropis, kemudian subtropis. Kalau misalnya higienis kita ya atau sanitasinya buruk ya, itu biasanya Entamoeba histolytica itu banyak gitu ya. Oke, nah gimana ini daur hidupnya ya? Jadi kita lihat nih daur hidupnya. Oke, sabar dulu biar nggak pusing. Nah, jadi daur hidupnya, misal ya, jadi ada makanan ya, jadi ada makanan atau minuman yang terkontaminasi, jadi terkontaminasi oleh golongan Entamoeba coli ini ya. Oke, nah kontaminasinya itu dari mana? Nah di sini terlihat ya, ada misalnya ini tinja ya, jadi ada orang yang terkena amoeba, jadi Entamoeba coli ya, dia mengeluarkan tinja. Kemudian tinjanya itu ada entamoeba tersebut ya. Nah, entamobanya ini ada bentuk-bentuknya nih. Nanti bentuknya itu disebutnya ada yang sista, ada yang trophozoid. Ya. Nah, sista ini yang bisa menclok nih di makanan atau minuman ya. Nah, kalau misalnya makanan minumannya ada sista dari Entamoeba coli tadi, kemudian misalnya sama manusia lain ya dimakan, kurang higienis dan sanitasi, kemudian tertelan sama manusia yang lain, nah itu bakalan bisa menyebabkan penyakit amibiasis. Jadi masuknya ke saluran pencernaan seperti biasa, ya masuk ke mulut, kerongkongan, lambung, nanti nyampe di usus besar, ya seperti itu. Nah di usus besar nanti bentukan entamobanya bentukannya tropozoid itu akan menembuslah aliran darah. Jadi amoebiasis ini ya atau yang disebabkan oleh entamoeba ini pertama kali menyerangnya usus besar. Tapi kalau misalnya usus besarnya makanannya sudah kurang, sudah tidak ada, dia bisa menginvasi organ yang lain di manusia tersebut. Misalnya disebutnya amoebiasis eksternal. Nah, jadi keluar ya, ekstra intestinal disebutnya. Ya bisa menyerang hati, paru-paru, otak, kulit, perikardium, ke jantung, dan organ yang lainnya. Ya, seperti itu. Ngeri juga ya kalau bisa terkena entamoeba tadi ya. Jadi ini kuncinya ya kita harus hati-hati atau harus bersih lah ya dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Makanan minumannya juga higienis ya. Kemudian ya tangan atau peralatan yang kita pakai juga harus bersih. Oke, nah gimana patologi dan gejala klinisnya? Ya, jadi ada ini yang intestinal ya, yang tadi pencernaan atau usus besar manusia. Ya, masa inkubasinya itu 2 sampai 14 hari, tapi optimumnya di 5 hari. Ya, gejala klinisnya itu bisa terjadi di minggu ke-3 sampai 14, lama juga ya di situ. Tapi rata-rata ya 9 minggu lah ya pada infeksi disebutnya pada infeksi percobaan ya awal ya. Tapi kalau misalnya sudah mewabah ya itu bisa sampai 1 sampai 8 minggu ya kayak gitu. Nah kalau misalnya yang ekstra intestinal atau di luar intestin atau di luar tadi usus besar, misalnya ke hati ya, ke hepatik ya,
Jadi bisa menyebabkan hatinya abses ya di lebih dari satu sisi, satu tempat ya. Hepan itu kayak membesar, misalnya banyak ditemukan pada lobus kanan dari hati yang terkena gitu ya. Kemudian warna hatinya menjadi coklat ya, sel dan jaringannya rusak. Kemudian ya gejalanya bisa demam ya, demamnya tapi ringan ya. Kemudian sakit di atas hipokondrium ya. Leukositnya kalau dicek itu sekitaran 13.000 sampai 20.000. Kemudian yang terasa itu tidak bertenaga dan berat badan turun ya. Ini penyebabnya sama amoeba yang disebut entamoeba coli. Kemudian kalau ke paru ya, misalnya ekstraintestinalnya menyerang paru, itu ada keluhan pada paru bawah kanan atau pleura berhubungan dengan abses liver. Jadi livernya dia bengkak, kemudian kayak menyerang paru-paru juga, bengkaknya neken juga sih ya gitu. Gejalanya panas dingin, batuknya tapi pendek-pendek, kemudian leukositasis ya, jadi ke arah leukositnya tadi. Kemudian ke cerebral ya, tapi jarang terjadi ya, ke otak ya. Jadi gejalanya akses otak atau tumor, tapi jarang ditemukan. Kemudian kalau ke cutaneous, ini bagian organ kulit ya. Jadi bisa kayak semacam apa ya, luka-luka, kayak kelihatannya luka-luka itu, ulkus meluas tidak menentu, selalu di daerah peritoneal atau di sebelah fistula. Gejalanya bisa gatal-gatal kayak alergi ya. Kemudian kayak kulitnya itu kayak rusak gitu, dermatitis seperti itu. Nah, untuk diagnosisnya ini dengan cara klinis ya, ada pemeriksaan fisik biasanya sama dokter dengan gejala-gejala yang tadi, kemudian melihat kayak semacam sigmoidoskopi, jadi lihat ada lesi yang khas yang disebabkan oleh entamoeba ini, kemudian bisa biopsi atau aspirasi ya, ya bisa juga lihat di bawah mikroskop ya, lihat parasitnya, kemudian ronsen kayak radiologi, bisa dilihat juga kelainan organ, kemudian ultrasonografi ya, USG, jadi bisa pakai USG, kemudian CT scan. Di labnya, laboratorisnya ini biasanya sampel ya, sampelnya misalnya tinja tadi itu dicek ya di bawah mikroskop, harus ditemukan tuh parasitnya atau entomobanya gitu. Atau bisa nggak hanya tinja sih, dari biopsi jaringan. Kemudian secara molekuler ya pakai DNA gitu yang kayak gitulah, atau enzimatis itu bisa pakai kayak semacam PCR, ELISA ya, secara serologi, tes aglutinasi, jadi ini udah macam-macam. Oke, nah itu entamoeba coli yang menyerang usus. Nah sekarang parasit malaria, dia menyerang darah ya. Nah parasit malaria itu tadi juga disinggung di awal, itu penyebabnya Plasmodium. Ada 4 jenis Plasmodium, ada falciparum, itu disebutnya malaria tropica. Kemudian ada Vivax malaria tertiana, kemudian ada malaria quartana disebutnya, kemudian ovale. Ovale itu jarang ya, jarang terjadi lah ya di Indonesia, paling ditemukan katanya di Indonesia Timur dan Afrika. Nah, cara infeksinya seperti apa? Ini melalui gigitan nyamuk yang disebut dengan vektor atau sebagai pembawa ya. Itu yang dibawa, yang nyamuk membawanya itu ya, yang pembawa Plasmodium itu nyamuknya Anopheles betina ya, yang mengandung sporozoid ya, kayak semacam ditransfusi nanti ya, menggunakan jarum suntik yang terkontaminasi dengan Plasmodium. Jadi selain gigitan nyamuk ya, kemudian bisa transfusi juga, tapi transfusinya ya karena ada kontaminasi juga sih, jadi kayak ada Plasmodiumnya gitu, itu bisa juga, atau ada pakai jarum suntik ya. Itu biasanya sih kalau pada saat transfusi dan jarum suntik itu jarang terjadi juga ya, karena steril sih harusnya. Nah ini infeksi malaria secara alami melalui gigitan nyamuk betina Anopheles. Jadi dia nempel di kulit, kemudian dia nusukin ya kayak semacam jarum ya, kemudian pada saat dia mau ngambil darah sebenarnya secara alami kalau misalnya di situ ada Plasmodiumnya itu dikeluarkan gitu. Nanti Plasmodiumnya masuk ke, nah itu ada pembuluh-pembuluh darah tuh yang warna kuning dan warna merah gitu ya. Jadi nanti di pembuluh darah ya nyerang eritrositnya ya, seperti itu.
Nah, siklus hidup plasmodiumnya seperti apa? Jadi pada manusia ada dua daur hidup ya, ada dua fase. Ada di hati, ada di eritrosit atau di sel darah merah. Nah, kalau di hati ini ada yang namanya fase jaringan atau eksoeritrotik. Jadi di luar eritrosit ya. Oke. Jadi ini terjadi pada 4 spesies itu semuanya, kemudian jadi disebutnya ada preeritrotik atau exoeritrotik primer, kemudian ada pembentukan skizogoni namanya, exoeritrotik sekunder ya. Oke, jadi kalau yang exoeritrotik primer itu pada 4 spesies tadi, kemudian kalau misalnya yang sampai sekunder itu pada vivax dan ovale. Gitu. Siklus hepar ini hanya terjadi satu kali di manusia itu. Kemudian kalau eritrosit itu terjadi berulang kali, ya. Ada pembentukan skizon, namanya skizogoni eritrotik. Kemudian ada pembentukan gametosit. Gamet itu hubungannya dengan pembuahan nanti atau ada gamet jantan, gamet betina nantinya ya. Disebut gametogoni, ya. Oke, kemudian terdiri dari siklus aseksual yang terjadi di dalam tubuh manusia dan siklus seksualnya itu berlangsung dalam tubuh nyamuk ya. Jadi nyamuknya itu fase seksualnya. Kemudian ada bentuk-bentuk di sini ya, di siklus hidupnya ada yang namanya trofozoid. Trofozoid itu bentuk atau stadium atau fase atau tingkat plasmodium yang terdiri dari trofozoid muda, ada growing trofozoid, ada trofozoid dewasa atau tua. Kemudian ada yang istilahnya season. Season itu fase plasmodium yang mengalami proses pembelahan secara aseksual yang disebut season muda. Season matang, kemudian sel darah merah yang diinfeksinya pecah, ya season. Kemudian ada sizogoni. Ini proses terjadinya season, ya itu disebutnya sizogoni. Dengan pembelahan aseksual, dengan hasil akhir adalah disebutnya merozoid, ya yang terbentuk di dalamnya. Kemudian ada sporogoni. Ini proses reproduksi secara seksual, ya seksual berarti di nyamuk ya, yang terjadi di dalam tubuh nyamuk dan hasil akhirnya berupa sporozoid. Jadi nyamuk-nyamuk tadi yang menyuntikkan jarumnya, kemudian mau ngambil darah, nah yang dimasukin itu sporozoid sebetulnya. Kemudian ada gametozoid. Jadi fase parasit malaria yang mengandung gamet, ya sel kelamin terdiri dari gametozid jantan atau mikrogametozid dan betina disebut dengan makrogametozid. Nah ini siklusnya ya, jadi di tubuh manusia itu aseksual, kemudian di tubuh nyamuk itu seksual. Contohnya di sini nih di yang nomor 1 nih. Oke, pada saat nyamuk dia hinggap di permukaan kulit, kemudian dia menginjeksikan sporozoid, ya, kemudian manusia itu akan mengalami dua fase. Yang pertama itu yang disebut dengan fase exoerythrocytic cycle, ya. Jadi yang terjadi di satu kali di hati, ya. Dia masuk ke sel liver, ya. Kemudian sel livernya terinfeksi, ya. Di situ juga akan terbentuk sizon, ya. Kemudian sizolnya dia dibuanyak gitulah ya. Kemudian dia masuk ke darah, siklus darah. Darahnya ini tepatnya di eritrosit atau sel darah merah. Nah, siklus darah ini atau erythrocytic cycle ya, ini terjadi berulang-ulang. Makanya orang terkena demam berdarah itu dia demamnya itu naik turun. Pada saat demamnya naik atau suhunya tinggi itu banyak eritrosit yang pecah gitu ya, eritrosit pecah demamlah pasiennya ya. Tapi kalau misalnya lagi siklus yang lainnya eritrositnya tidak pecah, itu tidak demam gitu ya. Nah di darah ini ada yang bentuknya itu topozoid ya, topozoid yang belum dewasa lah disebutnya immature, kemudian sudah matang, kemudian nanti membentuk sizon. Sizonnya dia memecahkan sel darah merah ya, kemudian dia nyerang lagi atau ya kayak semacam nyerang lah ya, kalau kita belajar virus nyerang lagi atau masuk ke sel darah merah yang lain, kemudian bentuk lagi topozoid, terus aja kayak begitu ya, jadi berulang-ulang ya. Nah, topozoid yang tadi tidak atau belum dewasa juga itu bisa mateng atau bisa mengalami fase yang namanya gametosit ya. Jadi pembentukan gamet ya tadi, jadi gamet jantan,
mikrogametosit, dan gamet betina yang lebih gede itu disebut makrogametosit. Nah, makrogametosit ini yang nanti dia masuk ke mosquitos. Jadi kalau misalnya nyamuknya ini yang masih belum ada malarianya, dia mau ngambil darah, kemudian di darahnya itu kebetulan ada ya bentuk-bentuk yang gametosit ini, kita ambil dia sama nyamuk, kemudian di dalam nyamuknya dia jadi ada siklus sporogonic cycle. Jadi dalam nyamuknya itu nanti fase seksualnya ya, tadi gametositnya jantan dan betina sudah terbentuk, diambil sama nyamuk, kemudian disitulah dia akan mengalami kayak semacam, kalau kita di manusia itu embrio lah ya. Jadi jantan betina ketemu membentuk embrio sampai begitu ya. Makro, mikro ketemu ya, kemudian nanti ada melalui pembelahan ookinet, oosit ya kayak begitulah ya. Nanti bentuknya terakhirnya itu sporozoid. Sporozoidnya masukin lagi ke pasien atau ke manusia yang lain. Terus kayak gitu bentuknya, siklusnya. Jadi ada siklus di manusia, itu siklus aseksual. Sekali lagi itu ada dua siklus, ada di hati atau di sel darah merah. Di hati satu kali, sel darah merah itu berulang-ulang. Kemudian kalau siklus seksualnya itu terjadi di nyamuk ya, disebutnya siklus sporogonik. Oke, seperti itu. Nah, ini skizogoni eritrositik ya, yang tadi yang berarti ini nih skizogoni eritrositik itu jadi kayak semacam dia menyerang sel darah merah kemudian memecahkannya gitu ya, seperti itu. Oke, waktunya satu siklusnya itu ya, di siklus eritrositik itu ya beda-beda nih. Jadi kalau misalnya Plasmodium falciparum itu 36 sampai 48 jam. Kalau Vivax itu 48 jam. Kalau Ovales sama seperti Vivax itu 48 jam. Kalau Malariae itu yang paling lama itu 72 jam sekali. Ya. Oke, nah eritrositnya ini macam-macam juga ya. Ada muda, kemudian normal, ya kayak begitulah. Tapi biasanya kita dilihatnya nih waktu siklusnya. Jumlah merozoidnya bisa dilihat, kemudian tempat siklozoninya juga bisa dilihat ya, siklus dalam atau sirkulasi dalam atau sirkulasi umum. Oke, nah gimana patologi dan gejala klinisnya? Jadi proses patologi malaria terjadi akibat proses yang terjadi pada siklus yang tadi yang berulang-ulang yang di dalam tubuh manusia yang disebut dengan eritrositik. Ya, gejala klinisnya itu umumnya itu demam, kemudian ada kayak semacam bengkak ya, splenomegali ya, kemudian kurang darah ya, disebutnya anemia ya, karena tadi yang menyerang eritrosit ya, jadi dia berkurang ke eritrositnya. Oke, nah diagnosisnya ini menemukan parasit dalam sediaan darah. Jadi biasanya diambil sampel darah, kemudian secara mikroskopis itu kayak dibuat usapan ya, jadi kayak pakai objek gelas, kemudian dibuat smear atau usapan, kemudian ya dilihat di bawah mikroskop ya, pakai pewarna nantinya gitu. Itu sebagai gold standarnya atau standar baku emasnya ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya di dalam darah tersebut ini kayak begini, setelah diwarnain ini darah eritrosit yang nggak ada plasmodiumnya, tapi kalau ada plasmodiumnya kayak gini terwarnai warna ungu. Nah, ini ada plasmodiumnya nih gitu ya, berarti ini positif nih plasmodium, contohnya ini Vivax. Falciparum pun sama ya, jadi di dalam darahnya itu ada kayak gini yang berwarna warna ungu tua, ini berarti dia positif gitu ya. Jadi pakai ya diagnosisnya tadi yang gold standarnya pakai sediaan darah ya, baik bisa tipis atau tebal, nanti dibuatnya, kemudian ada pewarna, kemudian ada pengecatan IMSA ya, kemudian ada, jadi ini pewarnanya macam-macam, kemudian ada selain mikroskopis itu ada serologi pakai ELISA atau yang molekuler pakai PCR. Nah, pengobatannya dengan obat-obat anti malaria tentunya ya, yang kimia farma misalnya produksi, kemudian pencegahannya ini yang mengurangi pembawa gametosit. Siapa pembawa gametosit? Nyamuk ya. Jadi nyamuknya nih harus diberantas gitu ya. Memberantas nyamuk ya, bisa pakai fogging atau pakai abate misalnya kalau di air, genangan air gitu ya. Kemudian melindungi orang-orang yang rentan, seperti siapa? Bayi ya, anak-anak gitu ya, yang kalau ada nyamuk tuh cuek gitu ya, itu juga harus dilindungi dengan apa? Misalnya mengoleskan
kayak semacam Sopel, Autan yang kayak begitu lah ya, anti nyamuk gitu. Dan ya rajin menyemprot ruangan gitu, mencegah gigitan nyamuk intinya gitu ya. Kemudian melindungi dengan obat anti malaria, kemudian melindungi dengan vaksin malaria gitu. Tapi ya obat anti malaria dan vaksin malaria itu biasanya tidak rutin dikonsumsi gitu. Nih ada hari malaria setiap 25 April ya seperti itu. Ini pakai kelambu. Nah, ceritanya jadi biar untuk mengurangi nyamuk yang menggigit. Oke, itu yang bisa disampaikan di parasitologi. Sebenarnya parasitologi itu banyak juga yang contoh-contohnya yang bisa dibahas ya. Tapi ini karena keterbatasan waktu kita baru membahas tadi ya sedikit amuba ya atau protozoa. Kemudian arthropoda ya tadi yang menyinggung nyamuk sebagai vektor ya, kemudian ini ya amuba, yang lainnya tadi plasmodium. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya pada kesempatan kali ini bisa dimengerti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.